Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Fida Aulia Hoirunisa, Nani Suherlin, dan Divya Ikaningrum akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang macam-macam alat indera. Yang pertama, ada indera penglihatan atau mata. Penglihatan adalah indera yang paling dominan. Mata adalah bola yang analog dengan kamera apskora, biasa dan berkonstruksi untuk melaksanakan fungsi-fungsi baik optik maupun sensorik. Ada anatomi atau bagian-bagian mata. Yang pertama ada bola mata. Bola mata terdiri atas lapisan luar atau fibrosa, yaitu sklera dan kornea. Sklera sebagai dinding bola mata merupakan jaringan yang kuat, tidak bening, tidak kenyal, dan tebalnya kira-kira 1 mm. Kornea merupakan membran epitelum yang jernih yang berfungsi dalam membiaskan sinar cahaya untuk difokuskan pada retina. Selanjutnya ada lapisan tengah atau vaskuler dan traktus uveal, yaitu terdiri dari koroid. Koroid merupakan lapisan 5 peranan posterior permukaan dalam sklera. Selanjutnya, di lapisan tengah ada badan siliaris, yaitu merupakan bagian lanjutan dari koroid yang terdiri dari atas otot siliaris atau serat otot polos dan sel epitelium sekrotorik. Selanjutnya ada iris. Iris merupakan bagian mata yang terlihat berwarna dan memanjang secara anterior dan badan siliaris berada di belakang kornea dan di depan lensa mata. Selanjutnya ada lapisan dalam atau jaringan saraf atau disebut juga dengan retina. Retina merupakan lapisan terdalam dinding mata dan dapat beradaptasi dengan baik terhadap stimulasi cahaya. Selanjutnya ada lensa mata. Lensa mata merupakan badan bikonveks yang sirkular yang sangat elastis yang berada di belakang iris mata. Selanjutnya ada cairan aqueous, yaitu membawa nutrien dan menyingkirkan zat sisa dari struktur bening di depan mata yang tidak memiliki suplai darah, yaitu kornea, lensa, dan kapsul lensa. Yang terakhir ada badan vitreous. Badan vitreous itu terletak di belakang lensa dan bagian posterior atau rongga bola mata yang merupakan substansi bening dan menyerupai jeli yang terdiri atas 99% air dan beberapa garam serta mukoprotein. Yang kedua ada organ aksesoris mata yang terdiri dari alis mata, kelopak mata, konjungtiva, tepi kelopak mata, aparatus lacrimalis. Yang ketiga ada pembuluh darah yang memperdarahi mata. Mata diperdarahi oleh darah arteri yang berasal dari arteri siliaris dan arteri retina. Vena yang memperdarahi mata adalah vena retina sentral yang akhirnya bermuara ke sinus vena profunda. Yang keempat ada saraf optik. Saraf optik berasal dari retina dan serat ini berkumpul untuk membentuk saraf optik sekitar 0,5 cm dari sisi makula lutea. Dan yang terakhir ada otot ekstraokular mata, yaitu mata yang meliputi otot kelopak mata dan otot yang menggerakkan bola mata. Ada fisiologi penglihatan. Cahaya yang masuk ke mata ditangkap oleh kornea, selanjutnya dilanjutkan ke lensa mata, lalu difokuskan pada retina, yaitu pada makula fovea, lalu merangsang sel batang dan sel kerucut yang dapat mengeksitasi sel saraf, lalu dilanjutkan ke korteks cerebri. Pembiasan sinar cahaya. Sebelum mencapai retina cahaya melewati konjungtiva, kornea, cairan aqueous, dan badan vitreous, semua substansi ini lebih padat daripada udara dan kecuali lensa. Substansi ini memiliki daya pembias yang konstan.
Pembiasan yang abnormal dapat dikoreksi dengan lensa biconvex atau biconcav. Ada akomodasi mata. Akomodasi adalah kemampuan lensa untuk menambah kecembungan. Nah, akomodasi diperlukan dan mata harus membuat penyesuaian dengan kontraksi pupil, konvergens atau pergerakan bola mata, dan mengubah daya lensa. Selanjutnya ada indera pendengaran atau telinga. Telinga merupakan organ pendengaran dan mempunyai reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi dan untuk keseimbangan. Selanjutnya ada anatomi sistem pendengaran atau bagian-bagian dari telinga. Ada bagian-bagian telinga itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga, saluran telinga luar, dan selaput gendang atau membran timpani. Bagian telinga ini berfungsi untuk menerima dan menyalurkan getaran suara atau gelombang bunyi sehingga menyebabkan bergetarnya membran timpani. Yang kedua ada telinga tengah. Telinga tengah merupakan suatu rongga kecil dalam tulang pelipis yang berisi 3 tulang pendengaran, yaitu malleus atau tulang martil, incus tulang landasan, dan stapes atau tulang sanggurdi. Yang ketiga ada tulang dalam atau labirin. Telinga dalam merupakan struktur yang kompleks terdiri dari serangkaian rongga-rongga tulang dan saluran membranosa yang berisi cairan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Divya Ikaningro. Selanjutnya fisiologi pendengaran. Gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggetarkan gendang telinga. Getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengar ke jendela oval. Kemudian getaran struktur koklea pada jendela oval diteruskan ke cairan limfa yang ada di dalam saluran vestibulum. Nah, getaran cairan tadi akan menggerakkan membran Reisner dan menggetarkan cairan limfa ke dalam saluran tengah. Kemudian perpindahan getaran cairan limfa di dalam saluran tengah menggerakkan membran Basher dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Perpindahan ini menyebabkan melebarnya membran pada jendela bundar. Getaran dengan frekuensi tertentu akan menggetarkan selaput-selaput basiler yang akan menggerakkan sel-sel rambut ke atas dan ke bawah. Next, selanjutnya. Susunan dan cara kerja alat keseimbangan. Bagian dari alat vestibulum atau alat keseimbangan berupa 3 saluran setengah lingkaran yang dilengkapi dengan organ ampula atau kristal dan organ keseimbangan yang ada di dalam utriculus clen sacculus. Ujung dari satup saluran setengah lingkaran membesar yang disebut ampula yang berisi reseptor. Sedangkan pangkalan berhubungan dengan utriculus yang menuju ke sacculus. Utriculus maupun sacculus berisi reseptor keseimbangan. Alat keseimbangan yang ada di dalam ampula terdiri dari kelompok sel saraf sensori yang mempunyai rambut dalam tudung gelatin yang berbentuk kubah. Alat ini disebut dengan kapula. Next. Selanjutnya indera praba atau kulit. Anatomi indera praba. Kulit merupakan indera praba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan. Reseptor untuk rasa sakit, ujungnya menjorok masuk ke daerah epidermis. Reseptor untuk tekanan ujungnya berada di dermis yang jauh di epidermis. Reseptor untuk rangsangan, sentuhan, dan panas, ujungnya reseptor terletak di dekat epidermis. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang. Kulit terdiri dari 3 lapisan epidermis, yaitu stratum corneum, stratum ludicum, stratum granulosum, dan lapisan germinatif.
Next. Fungsi kulit. Yang pertama, sebagai proteksi. Sebagai proteksi ini maksudnya sebagai mekanisme pertahanan non-spesifik. Epidermis terdiri atas sel imun khusus yang disebut sel Langerhans. Sel ini memfagosit antigen yang masuk dan beredar ke jaringan limfoid, dengan demikian menstimulasi respon imun. Kemudian yang kedua, sebagai regulasi suhu tubuh. Saat laju metabolisme meningkat, suhu tubuh meningkat, dan saat laju metabolisme menurun, suhu tubuh juga akan menurun. Yang fungsi selanjutnya yaitu mengeluarkan panas. Panas yang hilang melalui kulit dipengaruhi oleh perbedaan antara suhu tubuh dan lingkungan, jumlah permukaan tubuh yang terpapar udara, dan jenis pakaian yang dikenakan. Yang selanjutnya, fungsi dari kulit selanjutnya yaitu pengendalian suhu tubuh. Pusat di medula oblongata mengendalikan diameter arteri kecil dan arteriola sehingga sejumlah darah bersirkulasi di kapiler pada dermis. Yang kelima, fungsi selanjutnya yaitu pembentukan vitamin D. Substansi bertahan dasar lipid di kulit adalah 7 dehidrokolesterol dan sinar ultraviolet dari matahari yang mengubah menjadi vitamin D. Selanjutnya yaitu sensasi. Reseptor sensori terdiri atas ujung saraf di lapisan dermis yang peka terhadap sentuhan, tekanan, suhu, atau nyeri. Stimulasi membangkitkan impuls saraf di saraf sensoris yang dihantarkan ke korteks cerebri. Yang selanjutnya yaitu sebagai absorpsi. Fungsi ini terbatas pada kulit, tetapi substansi yang dapat diabsorpsi meliputi beberapa obat transdermal dan beberapa zat kimia, misalnya mencuri. Selanjutnya sebagai ekresi. Kulit merupakan organ ekresi minor bagi sebagian zat yang meliputi natrium klorida dalam keringat, urea khususnya saat ini fungsi ginjal terganggu, substansi aromatik misalnya bawang putih dan rempah-rempah. Nah, selanjutnya ini indera pengecap lidah. Next. Selanjutnya, lidah terletak pada mulut, pembuluh darah, dan saraf, masuk dan keluar pada pangkalnya. Ujung serta pinggiran lidah bersentuhan dengan gigi bawah. Bagian bawah lidah disebut dengan premolum linguoid, yaitu struktur ligamen halus yang mengaitkan bagian posterior lidah pada dasar tubuh. Selaput lendir lidah selalu lembab dan waktu sehat berwarna merah jambu. Permukaan atas seperti beludru dan ditutupi papila yang terdiri dari papila circumvallata. Ada 8 hingga 12 dari jenis ini yang terletak pada bagian dasar lidah. Papila ini adalah papila yang besar dan masing-masing dikelilingi lekukan seperti parit. Yang kedua ada papila fungiformis, yaitu menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur. Selanjutnya yaitu papila foliformis adalah yang terletak dan menyebar pada seluruh permukaan lidah. Next. Yang selanjutnya ada sensasi pengecapan utama. Pengecapan terutama berhubungan dengan fungsi dari kecup rasa atau taste bud yang terdapat dalam mulut. Akan tetapi, persepsi pengecapan dipengaruhi juga oleh indera penghidup. Tekstur makanan dan makanan yang memberi sensasi nyeri akan mempengaruhi pengalaman dalam pengecapan. Ada 5 kategori umum yang disebut sensasi pengecap. Ada rasa asam. Rasa asam ini disebabkan oleh asam, yaitu karena konsentrasi ion hidrogen. Semakin asam suatu makanan, maka semakin kuat pula sensasi asam yang terbentuk. Yang kedua ada rasa asin. Rasa asin dihasilkan dari garam yang terionisasi, terutama karena konsentrasi ion natrium. Yang ketiga rasa manis. Rasa manis tidak dibentuk dari satu zat kimia saja. Beberapa zat kimia yang menyebabkan rasa manis mencakup gula, glikol,
alkohol, aldehid, keton, amida, ester dan asam amino, serta protein, asam sulfonat, asam halogenasi, dan asam-asam organik dari timah dan beririum. Yang keempat ada rasa pahit. Rasa pahit hampir seluruhnya disebabkan oleh substansi organik. Golongan substansi organik tersebut yaitu substansi organik rantai panjang yang mengandung nitrogen dan substansi organik alkaloid. Selanjutnya ada rasa umami. Rasa umami adalah rasa kecap yang menyenangkan secara kualitatif. Didapatkan dari makanan yang mengandung L-glutamat seperti pada ekstrak daging dan keju lama. Selanjutnya, tes tebat dan fungsinya. Tes tebat terdiri atas kurang lebih sel epitel termodifikasi. Beberapa di antaranya yaitu penyokong atau sel sustentakuler dan yang lain disebut sel pengecap. Tes tebat terdiri atas kurang lebih sel epitel yang termodifikasi. Beberapa di antaranya yaitu sel sustentakule dan sel lain yang disebut dengan sel pengecap. Selanjutnya transmisi sinyal pengecap ke sistem saraf pusat. Impuls pengecapan dari 2/3 anterior lidah mula-mula diteruskan ke saraf lingualis, kemudian melalui korda timpani menuju nervus facialis dan menuju tractus solitarius di batang otak. Sensasi pengecapan dari papila circumvallata dan dari posterior rongga mulut dan tenggorokan akan ditransmisikan nervus glossopharyngeus juga ke tractus solitarius. Sinyal pengecap dari dasar lidah dan faring ditransmisikan oleh nervus vagus dan diteruskan juga ke tractus solitarius. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nanik Suherlin. Baik, selanjutnya yaitu indera penciuman atau hidung. Nah, berikut adalah anatomi indera penciuman. Yang pertama ada rongga hidung. Nah, rongga hidung ini berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju ke paru-paru. Jadi di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyerap kotoran yang Kemudian ada mukokus membrana, fungsinya yaitu untuk menghantarkan udara dan melembabkannya. Bagian ini tuh membuat mukus atau lendir atau disebut ingus yang berguna untuk menangkap debu, bakteri, dan partikel-partikel kecil lainnya yang dapat merusak paru-paru. Kemudian ada saraf indera penciuman. Nah, saraf olfaktorius itu merupakan saraf sensorik penciuman. Nah, saraf ini itu berasal dari ujung saraf olfaktorius khusus atau disebut kemoreseptor di membran atas rongga nasal yang berada konka nasal superior. Kemudian ada fisiologi penciuman. Nah, jadi semua materi berbau itu mengeluarkan materi mudah menguap di mana akan dibawa ke hidung melalui udara yang terinhalasi dan bahkan dengan konsentrasi yang rendah saat terlarut di dalam mukus dapat menstimuli kemoreseptor penciuman. Udara yang masuk ke hidung itu dihangatkan dan aliran konveksi membawa putaran udara yang terinspirasi ke atas rongga nasal. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.